mereka apa ya? Mereka seperti apa ya? Kayak bangga, sangat bangga sama aku. Soalnya aku anak satu-satunya yang bisa apa ya? Mereka andalkan soalnya kayak kakakku, adik-adikku, mereka tuh apa ya? Beda sama aku waktu pulang ke rumah ingin merubah mereka, mereka juga ngamen dulu. Adikku juga belajar ya kurang giat, jadi aku membantu dia untuk belajar mendapatkan nilai bagus. Halo sahabat Dispendi, kenali namaku Askia Namira Rizkaullah dari SMP Negeri 4 Surabaya. Nah, kalian siapa sih yang nggak mau punya prestasi? Tentunya kalian pengen kan punya prestasi. Itu sangat berguna buat kalian ke depannya. Nah, di episode podcast kali ini kita udah kedatangan tamu dari kampung anak negeri yang udah punya prestasi banyak nih. Terus selain berprestasi, dia juga punya cerita-cerita menarik di balik prestasi-prestasinya. Yuk langsung kita sapa aja. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Marcel Dwi Rahmat. Saya dari SDN Gedung Baru 1 Surabaya. Oh, panggilannya biasanya siapa nih? Marcel. Oh, Marcel aja. Halo Marcel. Nah, sebelum itu biar kalian lebih mengenal kita izin lepas masker sebentar kali ya. Halo sahabat Dispendik. Halo. Nah, Marcel ini banyak prestasinya kan tentu. Sebelum dibalik prestasi-prestasinya itu ada ceritanya nih, ya kan? Marcel, boleh diceritain nih gimana sih ceritanya dari awal kamu bisa masuk kampung anak negeri? Jadi ceritanya sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu itu saya di jalanan, saya diajak teman-teman ngamen gitu, jualan koran di jalan. Saya waktu itu apa ya, sangat butuh uang, pasalnya orang tua saya kerja pulangnya malam, jadi mepet waktu itu, terpaksa ngamen jualan koran jalan. Nah setelah itu uangnya buat apa ya, Buat warnet, jajan-jajan, buat buat kebutuhannya makan ya. Marcel. Jadi waktu apa itu ke tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri, saya lihat teman-teman sebaya itu pada sekolah semua, aku batin kok cuma aku doang yang nggak sekolah di antara teman-temanku. Jadi waktu itu saya punya keinginan bagaimana caranya aku bisa lebih baik ke depannya dengan cara saya ingin bersekolah. Nah, waktu di jalan tuh Marcel usia berapa? Waktu di jalan itu sekitar umur 9 tahun. Hingga 11 tahun. Iya, iya sampai umur 11 tahun saya jalanan. Terus mungkin ada bantuan dari mana kok bisa masuk ke kampung anak negeri ini? Ya berhubung suaminya tanteku itu Satpol PP, jadi dia mengusulkan agar aku tinggal di UPDD Kampung Anak Negeri. Gitu. Terus saat masuk kampung anak negeri itu Marcel mulai belajar pelajaran sekolah dulu ya. Iya. Itu Marcel langsung masuk ke kelas 3 SD di Ya, kampung betul. anak negeri. Itu belajar apa aja? Waktu pertama kali hampir masuk sekolah itu belajar nulis, belajar berhitung, belajar membaca. Tapi waktu belajar itu ada kesulitan, yaitu waktu menulis itu pertama kali rasanya sangat sulit banget, hampir menyerah. Jadi terpaksa berhubung ada yang menyemangatin, jadi aku terus mencoba agar bisa menulis. Akhirnya bisa ya, sekarang udah bisa lancar menulis. Itu Marcel dari umur berapa tuh belajar dari masuk kampung anak negeri hingga sekarang? Umur usianya? Oh, dari umur 11 sampai umur 14 tahun sekarang. Nah, selain belajar pelajaran sekolah, itu pasti ada hobi atau minat bakatnya Marcel. Nah, itu minat bakatnya Marcel yang dikembangkan di kampung anak negeri itu apa? Yaitu olahraga tinju. Jadi dengan olahraga tinju saya apa ya, bisa mendapatkan prestasi, bisa apa ya, dapat dikenal oleh orang-orang.
Nah, ini kita lihat dulu deh cuplikan foto-fotonya Marcel saat ikut lomba-lomba tinju ya. Ini Iya. menang apa nih Marcel? Ini menang pertandingan tinju memperebutkan piala Kapolres Bondowoso. Pertandingan tingkat provinsi. Mana Jawa ini Timur. ya? Ini boleh tunjukin piagamnya ke teman-teman Dispendik yang di rumah. Oke. Terus next. Nah, ini menang apa nih Marcel? Kalau yang ini menang lomba lari 1000 meter tingkat SD sekota Surabaya. Keren banget. Gak ada ya ininya. Nah, pasti saat lomba itu ada susah senangnya kan? Itu boleh diceritain susah senangnya apa sih saat ikut lomba-lomba tinju gitu? Mungkin ada, ya boleh diceritain dulu deh. Susah senangnya saat lomba tinju itu apa? Susah senangnya itu apa ya? Waktu ini susah, waktu latihan itu butuh kerja keras sampai hampir apa ya, nyerah gitu. Latihannya keras banget supaya bisa mendapatkan kemenangan saat lomba gitu. Kalau apa ya, senangnya itu waktu udah diumumkan pemenangnya siapa, ternyata aku bisa memenangkan juara tinju, itu saya rasanya senang banget, bangga pada diri saya sendiri yang dulunya ngamen sekarang udah dapat prestasi. Saya merasa beda sama dulu itu. Merasa jadi lebih baik gitu ya setelah mendapatkan prestasi-prestasi dari tinju yang Marcel dapetin. Boleh nih, kasih tunjuk dong gimana gaya-gaya tinju favoritnya Marcel, atau mungkin ada gaya atau yang susah gitu. Maksudnya gaya andalannya Marcel nah gitu saat perlombaan. Boleh nih tunjukin. Ini berhubungan di sini ada sarung tinjunya Marcel nih, guys. Oke, saya akan memperlihatkan beberapa teknik tinju. Oke. Ini aku ajarin juga ya. Ya. Itu yang kiri. Oh, ini tangan kiri. Maaf, guys. Oke, waktu apa itu? Pertama ikut tinju, saya dilatih dasar oleh pelatih saya. Pertama pukulan jab. Teknik jab ini apa ya? Untuk kalau pas tanding mendapatkan poin dari lawan, bisa memukul lurus. Pukulan ini sering digunakan oleh petinju tinju agar bisa mendapatkan poin. Gimana tuh Marcel? Contohin dong. Oke, pertama itu kaki kanan ke depan. Iya. Dari batok nanti ini lah. Dari bawah. Coba tangannya di atas. Nempel bahu. Ya, nempel bahu. Sekarang pukul lurus. Jab. Balik langsung. Jab. Pakai tenaga ya? Pakai tenaga ya, juga. pakai tenaga. Diberi kecepatan agar apa ya, lawannya tidak bisa mendapatkan celah untuk kembali lagi ke posisi awal. Jadi setelah itu kalau step tinggi itu, kalau habis jab itu mukul strike, habis jab langsung strike. Nah, ketika mukul jab itu langsung apa itu kembali. Mukul jab kembali terus diganti strike kembali. Dengan itu bisa mendapatkan poin kalau sering gitu. Dan apa ya, cara agar menang itu bertahan sesering mungkin dan biarkan lawan itu memukul biar dia cepat lelah. Kalau dia sudah lelah baru giliran kita untuk menyerang balik. Kalau ada nggak sih gaya tersusah atau yang teknik-teknik susah yang Marcel, ada nggak sih teknik-teknik susah yang Marcel bisa gitu saat pertandingan, yang bisa langsung meng-kick lawannya gitu langsung jatuh, atau ada gaya andalannya Marcel nih? Ada, ini kayak apa namanya, uppercut. Uppercut itu itu bisa menyerang bagian perut sampai dagu. Kalau pelatih saya bilang bagian dagu kalau pengen buat musimnya KO.
Itu gaya andalannya ya. Gimana Ya, tuh? Boleh dicontohin? tapi itu hanya momen-momen tertentu untuk digunakan. Soalnya susah kalau mengeluarkan jurus andalan ya. Gimana tuh? Boleh dicontohin gayanya gimana sih? Kayak berkat. Kalau kita menunjukkan ini banyak ya gitu. Pas kayak gitu melawannya langsung KO ya, langsung jatuh. Ya kalau gitu ya. tepat pada sasarannya, tepat pada dagu, mestinya kadang langsung KO gitu. Gitu. Kaget ya. Makasih Marcel udah nyontoin gaya-gaya andalannya Marcel nih. Ya, sama. Nah, lanjut deh, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, pasti sebelum lomba-lomba itu Marcel dibimbing dulu kan. Dari Kampung Anak Negeri itu dapat fasilitas apa aja sih di Kampung Anak Negeri itu? Oh, banyak kayak alat tulis, perlengkapan baju atau apa sebagainya. Nanti tinggal minta, misalnya minta buku atau baju. Kalau kekurangan apa sesuatu tinggal minta. Kalau di rumah itu rasanya sulit, minta harus berjuang dulu ini. Kadang kalau minta kadang nggak ada uang buat beli, jadi tunggu bulan depan atau minggu depan baru bisa beli barang itu. Kalau di kampung negeri kita tinggal minta, cuma prosesnya cuma 1 sampai 2 hari udah dikasih barang. Sudah disediakan ya. Nah, tentu di Kampung Anak Negeri itu ada dapat teman-teman baru. Itu ada kesan pesannya nggak sih pas di Kampung Anak Negeri itu? Ya terkadang saya merasa sedih kalau tinggal di PDD Kampung Negeri. Karena Soalnya tidak bisa berkumpul bareng keluarga seperti biasanya, tidak bisa makan bareng, tidak bisa jalan-jalan. Kalau senangnya di Kampung Negeri itu beda sama di rumah. Di rumah itu jarang jarang dekat sama teman itu cuma sedikit, cuma beberapa. Kalau di Kampung Negeri punya banyak teman, mereka selalu menemani saat aku susah, jadi saling nyemangatin juga ya sama teman-teman di Kampung Anak Negeri agar semangat gitu. Tentunya pas di Kampung Anak Negeri Marcel ada keinginan pulang ke rumah nggak? Iya kan? Iya. Nah itu paling kangen sama siapa sih? Sama orang-orang di rumah? Paling kangen sama orang tua, sama adik, sama kakak, itu yang paling utama. Mungkin ada hal-hal lain yang di rumah bisa didapetin di Kampung Anak Negeri nggak ada? Oh, itu ada kayak main warnet gitu sama teman. Kalau main warnet itu dulu sering pulang malam, hampir sering nggak pulang karena kecanduan game online gitu. Jadi sampai kadang kalau pulang telat itu dimarahin sama orang tua gitu. Terus keluarga tahu nggak sih kalau Marcel tuh udah punya banyak banget prestasi dan belajar di Kampung Anak Negeri? Ya mereka mereka seperti kayak sangat bangga sama aku, soalnya aku anak satu-satunya yang bisa mereka andalkan. Soalnya kayak kakakku, adik-adikku, mereka tuh beda sama aku waktu pulang ke rumah ingin merubah mereka juga ngamen. Dulu adikku juga belajar ya kurang giat, jadi aku membantu dia untuk belajar mendapatkan nilai bagus sebagainya. Memberikan semangat ya ke lingkungannya Marcel dulu biar ada kemauan gitu buat sukses ke depannya gitu ya. Dan Marcel nih memberikan contoh dulu gitu dan akhirnya orang tua bangga dan Marcel sendiri juga senang kan punya banyak prestasi apalagi di minatnya Marcel dalam bidang tinju gitu ya kan. Iya senang banget soalnya merasa berbeda dari kebanyakan anak-anak pada umumnya. Makasih banget nih Marcel udah sharing-sharing cerita-ceritanya di Kampung Anak Negeri dan prestasi-prestasi yang udah didapetin. Ya sama-sama. Nah, untuk teman-teman Dispendik yang ada di rumah, semoga ceritanya Marcel barusan bisa memotivasi kalian nih buat tetap berprestasi dan semangat, apalagi di masa pandemi kayak gini.
siapapun kalian, dari manapun kalian, kalau ada kemauan, kalian pasti bisa sukses. Nih contohnya Marcel, bener gak Marcel? Ya bener banget itu. Oke, terima kasih teman-teman di Spendik udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dari kami. Dadah!